الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila goyah, syukran bila nihayah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yakni Al-Mukhtaram wal Mukhtaram Kiai Haji Adi Nursa LCMPD Matanul Fitul Hayah. Dan yang saya hormati pula seluruh dewan-dewan guru Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Matanul Fitul Hayah. Dan yang tak mungkin saya lupakan pula seluruh teman-teman santri Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang sama-sama niatnya untuk menuntut ilmu, yang sama-sama niatnya untuk mencari ridho guru. Semoga hajat dan niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama, yang paling utama dan yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji qadim alal qadim, qadim halal hadis, hadis halal qadim, hadis halal hadis. Apapun nama pujiannya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat bergandengan dengan salam, marilah kita haturkan kepada suri Allah dan zaman yang tak ingin hidupnya mapan, manusia yang rela berdarah-darah demi dakwanya, manusia yang telah membimbing kita dari zamannya Ibnu Hibban hingga zamannya Bapak Bian, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa bersolawat kepadanya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Hadirin wa hadirat santri Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, hadirnya atau berdirinya saya di sini karena tidak disediakan sebuah kursi. Izinkan saya sebagai peranan Al-Fakir ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya patahkan jadi puluhan kata, ratusan kata, bahkan ribuan-ribuan kata dengan tema barokahnya ilmu. Hadirin wa hadirat santri Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Begitulah yang telah disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, utul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas kaum muslimin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu apapun yang kita pelajari pada hakikatnya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mempelajari sebuah ilmu, itu merupakan sebuah keutamaan dan kebaikan. Selagi ilmu itu didasarkan kepada agama dan akhlak yang baik, baik itu ilmu matematik, baik itu ilmu fisika, baik itu ilmu biologi, baik itu ilmu kebahasaan dan lain sebagainya. Namun tidak semua ilmu wajib kita pelajari. Seperti contoh ilmu perbintangan atau peramalan nasib. Itu adalah ilmu yang haram untuk kita pelajari karena tidak sesuai dengan syariat dan akhlak yang baik. Sehingga ketika kita ingin menuntut ilmu, kita tidak keluar dari yang namanya syariat dan akhlak yang baik. Jika kita sudah masuk dalam bingkai syariat dan akhlak yang baik, maka bersiaplah, ilmu kita akan bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Itulah yang disebut dengan barokahnya ilmu.
Teman-teman seberjuang rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan ilmu yang barokah? Ada dua tipe cara agar kita menggapai ilmu yang barokah. Yang pertama, tarkul ma'asi atau menghindari maksiat. Sebagai santri, sebagai thalabul ilmi, kita harus menghindari yang namanya maksiat. Karena ketika kita melakukan sebuah maksiat, maka mata hati kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu akan sulit masuk ke dalam sanubari diri kita. Itulah yang pernah ditanyakan Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Waqi. Dijelaskan dalam kitabnya Anu Talibin. Sakautu ila Waqi suwa hifzi fawasadani ila tarkil ma'asi. Aku bertanya kepada Waqi tentang jeleknya hafalanku. Beliau menunjukiku agar menghindari maksiat. Bahkan Imam Waqi menjelaskan lebih lanjut bahwasanya ilmu itu cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka kita harus menghindari yang namanya maksiat. Kita tidak boleh pacaran, kita harus menghindari pergaulan bebas, kita tidak boleh merokok, kita harus mengikuti tata tertib yang ada di pondok. Hadirin wa hadirat santri Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Cara yang kedua agar kita menggapai ilmu yang barokah adalah ta'zimul atazid atau menghormati guru. Terkadang kita sebagai thalabul ilmi, sebagai santri, acuh dan tak acuh terhadap nasihat guru. Kita tidak dengarkan apa perintah guru. Kita tidak peduli apa yang guru sampaikan, bagaikan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Sehingga itulah yang membuat kurangnya ridho guru kepada kita. Jika guru tidak ridho kepada kita, maka ilmu kita akan sulit masuk ke dalam sanubari kita. Kita harus menghormati para guru-guru. Segitulah yang telah disabdakan Rasulullah SAW dengan sabdanya, tawaddu'u ila ilmi alimikum wa la yalau lim alimikum. Berhormatilah guru-guru kalian, serta berbuat baiklah kepada yang mengajari kalian. Hadis riwayat Al-Hakim. Dengan ridhonya guru, maka ilmu kita akan gampang masuk ke dalam diri kita, dan masa depan kita akan cerah bagaikan mentari terbit di pagi hari. Teman-teman seberjuang rahimakumullah, apakah kita telah melakukan dua itu, yakni menghindari maksiat dan menghormati guru? Jika kita sudah melakukan itu, maka bersiaplah, ilmu kita akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Namun jika kita telah melakukan itu tapi kita masih belum mendapatkan ilmunya, maka jangan stres, jangan jadikan beban, tetap menghormati guru, tetap menghindari maksiat. Jika kita mampu melakukan itu, maka Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan derajat angkat kita sebagai thalabul ilmi karena Allah telah mengetahui apa yang kita lakukan. Sekian, terima kasih video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang kurang datangnya dari saya, dan yang lebih datangnya dari Allah. Namun sebelum saya tutup, saya ada pantun. Si Jidan jalan sama Bu Lia, dompetnya ketinggalan di rumahnya. Jadilah santri beradab mulia, biar dapat manfaat ilmunya. Kut masofa wada'il qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika rindu menyebut namamu. Buah karya Ustazah Fitri Nuraini SPD. Madinah, kuukir namamu di hati dengan bait doa yang menari dalam mimpi. Langitmu tersenyum menyapa pagi.
pelipur rindu yang tak pernah mati. Setiap dinding kota berbicara pelan, menitipkan rahasia pada desir angin yang diam. Langkah Rasul bagaikan alunan nyanyian, menggema mesra di lorong sunyi penuh kenangan. Madinah, peluklah aku dalam malam, saat rindu berbisik lembut seperti salam. Biarkan Raudhah menjadi telaga kasih, tempat cinta ini berlabuh, damai dan bersih. Kau adalah pelangi dalam hati yang gundah, menghapus luka dengan warna yang indah. Madinah, engkau rumah bagi rinduku. Peluklah aku dalam dekap kasih nabimu. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati waz zihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khulquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan, al-qaili fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Menjadi keharusan bagi khatib untuk berwasiat kepada para jemaah, wabil khusus pada diri khatib pribadi, untuk senantiasa menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari introspeksi diri. Apakah kita sudah berupaya menjadi orang bertakwa? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan merenungi perjalanan hidup selama ini. Apakah kita sudah menjalankan perintah-perintah Allah? Apa malah sebaliknya, kita cenderung meninggalkannya? Kita juga bisa introspeksi diri. Apakah larangan Allah senantiasa kita jauhi atau malah kita dekati? Jika selama ini kita meninggalkan perintah dan melakukan larangannya, maka kita sudah berada di luar jalan menuju ketakwaan. Oleh karena itu, saatnya kita kembali ke jalan ketakwaan yang benar, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Komitmen ini harus kita perkuat kapanpun dan dimanapun kita berada. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ittaqillah haitsuma kunta, wasbihi sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khulqin hasan." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kau berada. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara perintah dari Allah dalam kehidupan di dunia ini adalah senantiasa mencari rezeki yang halal bagi diri kita dan keluarga kita. Dan hal yang menjadi larangan Allah adalah mencari rezeki dengan cara yang haram, seperti dengan aktivitas berjudi atau mengundi nasib dan keberuntungan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan
fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dalam ayat ini, Allah dengan tegas mengingatkan umat Islam untuk menjauhi judi karena merupakan perbuatan setan yang diciptakan memang untuk menggoda manusia agar mengikuti langkah-langkahnya menuju neraka. Modus setan ini diterangkan lebih lanjut dalam ayat selanjutnya, yakni di ayat 91 yang berbunyi, innama yuridu syaiton ayyuqiya bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillah wa anis sholati fahal antum muntahun. Yang artinya, sungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan berjudi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Dari dua ayat ini kita harus menyadari bahwa ada konspirasi jahat yang dilakukan oleh syaitan untuk menjerumuskan siapapun yang melakukan aktivitas judi. Terlebih di era modern saat ini, aktivitas judi bisa dengan mudah dijumpai dengan berbagai model dan jenisnya, seperti yang marak saat ini melalui sistem judi online. Bagi yang sudah kecanduan, maka judi online bisa memunculkan hal-hal yang jahat yang menghancurkan kehidupannya. Jika kita renungi, kata judi diawali dengan huruf J yang bisa kita maknai dengan kata jahat. Judi memang aktivitas yang jahat karena selain merupakan ajakan setan, judi online juga akan menghancurkan kehidupan seseorang. Judi memunculkan angan-angan panjang atau tulul amal yang mendatangkan kehancuran. Kejahatan lain dari judi adalah bisa memunculkan kejahatan-kejahatan lainnya. Banyak contoh kasus dan kejadian kejahatan yang timbul akibat berjudi, seperti pencurian, perampokan, permusuhan, bahkan pembunuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, yang diriwayatkan Abu Nuaim, perkara yang aku takutkan adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu, ia akan memalingkan dari kebenaran. Adapun panjang angan-angan, ia akan membuat lupa akan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, huruf kedua dari kata judi adalah U yang bisa kita artikan utang. Utang di sini dalam artian utang yang melilit dan menyulitkan kehidupan seorang. Hal ini sering dianalogikan dengan istilah kali lubang dan tutup lubang. Bagi yang sudah kecanduan judi, maka ia tidak lagi menginvestasikan uang yang dimiliki untuk hal-hal yang baik karena terbayang keuntungan yang banyak dan instan. Mereka rela menumpukan utang untuk berjudi yang pada akhirnya semua hartanya bisa ludes. Akibat tidak bisa menutup lubang utang yang digalinya, akhirnya lubang menjadi semakin besar dan menyerumuskannya ke dalam jurang. Huruf ketiga dari judi adalah D yang bisa kita artikan dengan depresi. Memang dampak yang diakibatkan aktivitas judi bukan hanya bersifat materi saja. Dampak moral dan mental juga bisa muncul seperti depresi akibat kecanduan dan banyaknya utang yang harus ia tanggung. Depresi bukan hanya ditanggung oleh pelaku, namun oleh keluarga dan orang-orang yang terdekatnya. Akibat depresi, orang pun tidak bisa berpikir dengan jernih dan melakukan tindakan yang di luar akal. Di antara dampak moral yang tergambar dari huruf keempat, yakni I, yang bisa kita maknai sebagai isolasi. Orang yang kecanduan judi sebenarnya sedang membangun tembok pembatas yang membuatnya terkurung dan tidak bebas. Bagaimana tidak, dari ayat 91 dari surat Al-Maidah yang sudah dibacakan dan dijelaskan tadi, jelas disebutkan bahwa judi bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Orang yang banyak musuh tentu akan banyak pihak yang membencinya, sehingga kondisi ini akan membuatnya terisolasi dan tidak memiliki banyak teman dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah dampak dari judi yang akan merugikan pelakunya sendiri, baik moral maupun material, bukan hanya kepada diri sendiri, namun juga berdampak negatif pada orang lain, khususnya keluarga dan orang-orang terdekat
yang harusnya disayang dan dicintai. Akibat judi, semuanya jadi berantakan dan benar adanya. Judi adalah angan-angan pembawa kehancuran. Semoga kita diberikan perlindungan dari Allah dari segala hal buruk yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyah wa ansur man nasaraddin wa akhdul man qadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldani muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.